Apa sih Ci, orasi ini Ci? Jadi kita buat ini tuh, kita punya visi dan misi. Buat kedepannya tuh, kita berharap siapapun kalian, anak muda, Konghucu Indonesia, itu berani speak up. Kita buka ruang di sini. Jadi kita ngobrol juga bahasa santai. Bahasa santai. Kita masih anak muda nih. Bener, kita masih anak muda. Jadi siapapun kalian, pemuda Konghucu Indonesia, tunjukkan nyalimu di sini. Wih. Kita tunggu. Ayo pemuda Indonesia. Nggak cuma untuk Pakin Cibinong aja ya, kita emang dari Pakin Cibinong, cuman kita terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Siapapun kalian, pokoknya pemuda Konghucu Indonesia yang berani, punya nyali untuk berbicara di sini, kita tunggu di sini. Iya, betul. Ya. Oke, kita lanjut ya Ki. Ya boleh, Cimelan ada apa lagi nih? Kita kan kemarin udah buka Q&A ya, di medsos Makin Cibinong. Ada di Facebook, di Twitter, sama di Instagram. Udah ada beberapa pertanyaan juga nih yang masuk. Kita langsung lihat ya. Jadi saya jawab pertanyaan nih? Iya betul. Waduh. Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu aja Ki. Iya santai. Kegiatan apa Ki? Iya santai. Kegiatan apa Ki? Iya santai. 2000 years later. Apa nih Ki selama masa pandemi corona ini? Sama corona ya gini-gini aja saya mah. Rebahan lagi. Tapi ya begitu, ada tugas-tugas kuliah. Jadi yang hobinya rebahan di sini sangat berguna banget. Wah, membantu dunia. Bukan dibilang membantu lagi, membantu dunia. Dulu anak-anak rebahan sering dibully, tapi sekarang kayaknya. Jadi saya terlalu semangat jadinya sekarang nih semenjak WFH ini. Kuliah? Aman. Kuliah masih online ya? Online sekarang. UTS juga lagi online sekarang. Gitu. Berat pokoknya, nggak bisa nyontek. berat pokoknya berat. Terus kalau misalkan ada mata kuliah atau gimana itu via apa sih, Kis? Kalau di saya sendiri di kesatuan ya, dari absensi dari GCR, Google Classroom. Google Classroom itu jadi via internet dia nggak tatap wajah, jadi cuma ngasih tugas. Kita sebagai mahasiswa nih, ya kita ngirim tugasnya tanpa tatap muka dengan dosen. Kadang juga ada dosen-dosen yang cuma ngasih tugas tanpa penjelasan, tapi ada juga yang penjelasannya kita pindah ke via Zoom untuk nggak tatap muka. Ya, jadi kayak dipakai tuh Zoom. Iya benar. Tapi katanya bahaya juga tuh Ci, Zoom. Ini kenapa tuh? Yang katanya data-datanya kejebol. Oh iya benar sih. Karena emang bukan cuma di Indonesia aja sih dipakai ya, itu bisa luar biasa sih itu teknologi zaman sekarang ya. Bukan main. Orang-orang pinter banget kaki kita. Kita emang pinter. Sayangnya. Oke, lanjut nih. Ya. Kita dapat pertanyaan dari siapa? Kelly94. Yaitu, kenapa ada perbedaan si kaya dan si miskin sih? Kenapa ada perbedaan antara si kaya dan si miskin? Oh, menurut saya pertanyaan, kenapa sih ada orang miskin ya, Ci ya? Ya, orang miskin itu bukan orang miskin ya. Miskin dan kaya itu bukan hal yang mutlak loh, Ci. Jadi, miskin dan kaya itu adalah sebuah takdir yang bisa dirubah. Benar nggak, Ci? Memang kita itu bisa memilih, tidak bisa memilih. Memang kita itu tidak bisa memilih. Kita dilahirkan dari keluarga mana? Dari keluarga miskin kah? Atau dari keluarga kaya kah? Kita tidak bisa memilih, tapi kita bisa berusaha loh sih. Kita bisa berusaha mau kemana arah kita itu mau kemana? Mau jadi orang miskin kah? Mau jadi orang kaya kah? Dan orang yang miskin itu bisa berusaha untuk menjadi orang kaya. Dia bisa berusaha dengan kerja keras lah, dengan apa pokoknya untuk menjadi kaya, tapi tidak pakai cara maling ya. Tapi untuk usaha keras dengan pekerjaan yang halal. Dan yang kaya itu bisa menjadi miskin loh Ci, jika tidak berusaha. Bukan begitu Ci? Ya, betul. Bener gak? Nah itu, dan antara kaya dan miskin itu cuma pandangan manusia dalam strata sosial ekonomi Ci ya, kalau menurut saya tuh. Dia jadi, wah orang mandang nih, wah ini orang kaya nih, wah ini orang miskin nih. Itu kan cuma pandangan dari masyarakat ya, tapi beda dengan pandangan Tuhan. Kalau pandangan Tuhan kita mana lihat sih, semuanya dilahirkan sama di dunia ini. Tapi yang membedakan tuh hanya kebajikan dan kebaikan yang dilakukan di dunia ini. Hanya kebajikan yang boleh sampai. Nah, karena itu bener tuh Ci, itu kayak di ayat kita tuh pas kita mau kemana-mana ketemu orang hanya kebajikan yang berkenan. Jadi artinya gimana kita ya? Iya, hanya kebajikan yang sampai ke Tuhan. Bukan begitu Ci? Ya, nah seperti yang Kungce pernah bilang tuh katanya, di saat kita merasa kaya kita tidak boleh sombong. Di saat kita merasa miskin kita tidak boleh memutar lidah Ci ya, menjilat. Dan di saat kita kaya juga kita harus bersifat seperti orang kaya mulia. Dan di saat kita sedang miskin dan sedang rendah, kita harus bersifat seperti orang miskin dan orang rendah. Karena seorang cincai itu harus tahu dan tepat memposisikan diri kita itu.
Kalau menurut saya gitu, Ci. Setuju sih, dari kita lahir kita nggak bisa milih kalau kita bisa milih, kita pasti semua pengen dilahirkan dari keluarga orang kaya lah, semua orang ya. kaya, semua juga orang kaya kalau ditanya, Ci. Tapi kita bisa milih, ya kita mau hidup sebagai orang kaya atau sebagai orang miskin kalau kita mau berusaha atau tidak berusaha. Kalau kita berusaha pasti semuanya pasti mau lah, Ci, berusaha. Ya, pasti. Berusaha untuk jadi orang kaya. Jadi kita hidup ini pilihan, mau dibawa kemana hidup kita ini. Mau ke jalan yang baik kah, ke jalan yang benar kah? Ya begitu kalau menurut saya, Ci. Kalau kita misalkan berusaha nih, hasil nggak akan mengkhianati proses kan? Iya, nggak Mati aja bakal. Karena kayak prosesnya. lagu JKT48. Waduh, Usaha ya. keras tidak akan mengkhianati hasil. Jadi malu aku. Oke, mungkin saya juga setuju sih sama jawaban Ricky. Tapi nggak tahu nih kalau kali-kali 394 kurang setuju, bisa kirim pertanyaan lagi di media sosial kita ya. Kelly setuju. Ingat vote Koko Ricky. Boleh. Di sini ya, di bawah di sini IG-nya ada di bawah. Oke, Kelly. Itu pertanyaan yang pertama udah kejawab ya sama Ricky Martin dari Kelly. Nah, selanjutnya. Kelly, semangat. Udah siap untuk pertanyaan kedua? Siap. Siap. Ya, Ci. Ada dari Ferdian Rao. Halo Koko Ferdian, salam dari Makin Cibinong. Gue itu tungtian admin, Okut mau nanya. Ketika lagi pacaran, terus dilarang rokok sama ceweknya, padahal lebih dulu kena rokok daripada ceweknya, gimana solusinya ya, Min? Mungkin bisa dijawab, Ki. Sebenarnya kenapa sih orang nggak boleh ngerokok? Padahal biasa-biasa aja ya. Melihatnya juga biasa-biasa aja. Mungkin ada sedikit pandangan yang berbeda dari beberapa orang. Karena rokok memang berbahaya. Rokok berbahaya dan mungkin juga ada yang bilang kalau kita merokok itu merusak tubuh kita dan kita tidak berbakti kepada orang tua kita karena tidak dapat merawat tubuh kita dengan benar, Ci. Kan itu menurut ajaran kita, Ci, ya. Jadi kita harus bisa merawat diri kita sebaik-baik mungkin karena itu adalah warisan satu-satunya yang diberikan oleh orang tua kita. Bukan harta atau sebagainya, tapi badan dan tubuh kita. Dan kemudian kenapa sih orang bisa melihat dari satu sudut pandang aja kalau rokok itu selalu berbahaya, rokok berbahaya, rokok berbahaya. Tapi tanpa dia sadari, kita sudah melihat satu pandang rokok berbahaya. Kita harus bisa melihat tiganya lagi dong, Ci. Tiga sudut pandang lain. Iya, kita harus melihat tiga sudut pandang lainnya. Jadi jangan hanya cuma lewat satu pandang. Kita lihat sekarang Cici nih makan nasi 3 bakul. Wah, banyak banget kan tuh, kenyang tuh. Itu bisa menyebabkan obesitas. Nah, terus kita jangan munafik jadi orang ya. Kita setiap hari di jalanan. Ada asap kendaraan bermotor, itu banyak banget itu di era modern. Asap kendaraan bermotor aja dia mengandung CO2-nya yang sangat banyak, sih. Bukan hanya buat ke paru-paru kita isap begitu asap kendaraan keluar lah. Bukan begitu, sih ya. Asap kendaraan. Tapi karena itu emang merusak tubuh itu kan emang ya, merusak negara. Kita nggak boleh munafik jadi orang. Selain merusak badan juga itu merusak bumi, coy. Selain itu juga mungkin ada ya, Ki, kayak makanan yang kita makan tuh kayak junk food, kalau banyak makanan-makanan yang udah ada pengawetnya sebenarnya. Benar, itu bukan pengawet lagi, malah itu awet banget bisa setahun 2 tahun. Saya bingung, saya biasanya minum teh, kalau bikin teh pagi kita minum, sore rasanya udah beda. Kalau coba minum teh jus, teh apa gitu yang tak ada pengawet-pengawetnya. Betul nggak? Kita minum sekarang nih, udah didiemin 3 hari itu masih aja rasanya sama ya. Itu ada pengawetnya, gula biang bisa bikin diabetes. Sebenarnya banyak kok akibat-akibat yang dijadi oleh yang bukan apa ya saya sebutnya ya, akibat yang disebabkan oleh benda-benda lain selain rokok yang merusak tubuh kita. Itu nggak cuma rokok, makanan, hampir semuanya yang ada di dunia ini yang masuk ke dalam tubuh kita tuh nggak semuanya sehat. Obat aja itu merusak hati kita, bukan cuma cewek yang merusak hati, Ci. Jadi obat juga merusak hati, Ci. Oh gitu, jadi si cewek suka nyakitin juga deh? Enggak juga, ada beberapa, mungkin termasuk kali ya. Tapi kita di sini nggak nganjurin rokok itu baik untuk dikonsumsi atau? Enggak, kita di sini nggak nganjurin ya teman-teman nih, buat teman-teman yang nonton kita nih di sini di YouTube Makin Cibinong, di Makin Cibinong. Di sini saya tegasin lagi sekali lagi, saya di sini nggak menganjurkan dan mengajarkan untuk merokok. Tapi untuk yang udah merokok, yang mau berhenti silahkan berhenti. Saya juga mau berhenti asli, karena udah sedikit lah saya udah masuk ke vape. Tapi sebenarnya kenapa sih, Ki, kalau misalkan banyak orang tuh alasan mereka tuh untuk merokok tuh kenapa? Nah, kalau saya sendiri sih ya, semenjak saya dulu pertama belum merokok, saya ngerokok itu sejak SMA. SMA itu merokok ya pertamanya ikut-ikut lah. Wah, keren nih ya. Kalau nggak ngerokok dibully gitu ya? Nggak dibully sih, tapi kelihatannya teman-teman gue ngerokok semua sih, gue enggak sih. Coba minta sebatang, wah pahit nih, nggak enak nih. Ya emang nggak enak sih, emang ke faktanya rokok itu emang nggak enak. Tapi yang bedanya itu saat kita isapan pertama,
Nah, itu tuh membuat rasa yang berbeda. Oh gitu. Jadi gimana ya? Inspirasi tuh jadi ada lagi mikir nih. Oke, jadi dapat inspirasi. Inspirasi. Kedua, ketenangan, Ci. Banyak Menghilangkan stres mungkin ya. itu benar. Jadi saat kita lagi pusing nih, mumet nih, coba ada teman ngerokok, minta 1 batang, ngobrol santai, ngerokok, stresnya hilang. Ya itu banyak juga efeknya. Jadi kita jangan lihatlah hanya dari keburukannya aja lah. Kita lihat efek baiknya, walaupun bukan hanya ke tubuh kita efek baiknya, tapi bagi Indonesia dan negara. Indonesia sendiri dapat pajak terbesar itu dari rokok loh, Ci. Dia menyumbangin 180 triliun dalam 1 tahun. Itu untuk rokok, itu hanya untuk negaranya, belum untuk para pekerja dan buruh-buruhnya. Ada berapa puluh ribu buruh? Coba kalau dihitungin. Untuk saya nggak ngitungin. Susah juga kalau menghitung ya. Ya buruhnya banyak banget. Asli itu saya nggak ngitung, itu dampaknya banyak sekali. Jadi bukan cuma itu aja lah dampak positifnya. Jadi ya kita harus cari lah. Seperti apa ya? Kalau saya sebutnya, ini saya minum nih. Saya nggak tahu ini merek apa ya. Saya tutup sengaja, maaf. Saya udah masukin beberapa puluh zat kimia yang masuk ke dalam hidup kita. Jadi ya rokok doang yang gini. Ini juga sama ini. Bisa pertama juga sama nikmat, bisa bikin tapi enaknya di sini nggak bau sih mulut kita. Kalau ngerokok mulut kita bau. Jadi solusinya nih ya kita harus komitmen lah. Untuk nanya solusi kan tadi kan ya, solusinya kalau buat kita lebih kenal rokok duluan dibanding perempuan, ya kita komitmen aja lah. Ceweknya mau gimana, cowoknya mau gimana. Tapi kalau saya jujur, saya juga nggak suka kalau cewek keluar asap dari mulutnya rokok gitu. Tapi kalau keluar asap dari knalpot di mulut, saya kaget. Saya kaget juga. Saya bakal lebih nggak mau lagi gitu. Tapi apa gara-gara itu kan, memang. Tapi jangan sampai juga ya, Ki, kalau misalkan dilarang nih, oke komitmennya seperti apa, tapi jangan sampai juga kita membohongi diri kita sendiri. Ya, kita janganlah mengkhianati perasaan kita sendiri. Ketika suka dengar juga nih, Ki, kalau misalkan ada tuh seorang pasangan lah cewek cowok, kalau misalkan di depan ceweknya itu bilangnya nggak ngerokok dan sebagainya lainnya, tapi ketika itu dia berbohong. Berbohongnya gimana tuh dia? Iya, maksudnya dia ngerokok, sebenarnya ngerokok tapi dia bilang nggak ngerokok. Wah. Mungkin banyak juga yang kayak gitu ya. Mungkin itu dalam tahap rehab. Kalau saya sebagai perokok itu saya bilangnya rehab. Saya dulu ngerokok itu kuat. Gak kuat juga sih, saya maksudnya banyak lah, sebungkus gak sampai, tapi terhitung banyak sejak dari pagi sampai malam, sampai nongkrong, namanya nongkrong kan, pasti ngerokok paspus, asap banyak banget ini, wah ngebul dikira fogging. Jadi asap semua tuh isinya, jadi nongkrong gak ngeliatin orangnya, ngeliatin asap doang. Jadi pas lagi kayak gitu ya, saya ngeliatnya gimana ya, biasa aja sih. Jadi yang penting komitmen antara dua orang itu, Ci. Iya, jangan sampai membohongi satu sama lain atau membohongi diri sendiri ya, karena benar. itu jadi perkara lain, bukan karena harus ngerokok aja, jadi malah merembet kemana-mana ya. Iya, itu merusak hubungan juga. Sebenarnya mungkin banyak perokok juga, saya yakin 100% perokok di Indonesia pasti pengen berhenti ngerokok, tapi entah itu dengan cara apa, entah itu sakit dulu, kedua entah dia emang karena wanita yang tadi disebutkan, yang ketiga emang dia apa ya, ingin irit karena ngerokok tuh. Lama-lama ngerokok, kalau yang saya rasain, ya kok gini-gini doang ngerokok. Kenapa saya nggak bisa berhenti? Duitnya saya tabung buat yang lain, untuk beli makanan, badan saya gemuk. Kalau ngerokok badan saya kurus terus. Jadi saya mikirnya mungkin ada tahap rehabilitasi. Mungkin nggak bisa langsung berhenti ya, jadi dikurangi. Semuanya tuh nggak bisa yang namanya awal stop. Jadi awalnya kita ngerokok sehari sebungkus, lama-lama berkurang lah, jadi sebungkus kurang 1 batang. Sebungkus kurang 2 batang. Sampai akhirnya ya dia menghilang dari rokok dan uangnya ditabung buat beli makan lebih baik. Saya yakin semua perokok gitu. Yang bilang yes, subscribe coy, keren banget. Oke, jadi itu ya pertanyaan yang udah dijawab sama Ricky. Jadi kita nggak boleh mandang dari satu sudut, Nggak boleh. harus dari 3 sudut lainnya. Kita kalau udah dikasih 1 sudut oleh orang, kita harus cari 3 sudut kebenaran lainnya. Jangan suka ngejat satu, ngejat sudah, wah ngejat nih mata kita langsung terpatah kan kalau dia. Wah lu parah lu. Lu ngerokok lu, wah lu ngerokok lu, gak bagus lu. Gak boleh, padahal itu bagus juga itu. Bohong dia bilang gak bagus. Oke, jadi jawabannya mungkin udah terjawab ya. Semoga pertanyaannya udah terjawab. Oke sama saya. Jangan lupa pilih Kalau saya. kurang puas, boleh tambah pertanyaannya lagi di media sosial kita, ada di Facebook, Twitter, dan IG Makin Cibinong. Jangan lupa quote saya di sini kok, Ricky Martin. Biar saya tampil lagi di sini kok. Kok keren.
Jadi apalagi Ci, ada yang lagi mau ditanyakan lagi Ci? Apa sudah selesai sesi Kayaknya saya? udah ya. Selesai? Wah, terima kasih banyak Cici, saya udah diundang sini. Di mana sih ini kita? Bisa disebutin lagi kali. Kita lagi di orasi. Yang muda, yang bersuara. Karena saya masih muda, saya bersuara. Yang berani masih muda ingin bersuara, datang ke sini Yang ditunggu. punya nyali ditunggu di sini. Makin Orasi. Cibinong, juara. Demikian episode 1 kita telah selesai. Akan ada episode selanjutnya yang panjang kayak drama Korea setiap hari Minggu. Saksikan di media sosial kita, ada di Facebook, Twitter, Instagram, dan di YouTube. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bagi yang punya pertanyaan, Pemuda Konghucu Indonesia boleh langsung di kolom komentar, atau yang mau jawab juga boleh langsung datang di kita di Orasi, obrolan asik mencari solusi. Orasi yang muda yang bersuara. Ya, habis itu jangan lupa kita semua, jangan lupa memakai masker, jangan lupa physical distancing, jangan lupa mengikuti peraturan pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Semuanya jaga kesehatan, stay healthy. Stay safe. Saya Ricky Martin, Saya Malan Rahayu Putri. pamit undur diri dan tak lupa Wei Te Tung Tien.